Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat menaikkan pajak pertambahan nilai 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketua Komisi 11 DPR Misbahkun mengungkapkan pertambahan nilai atau PPN 12% hanya menyasar untuk barang mewah. Pemerintah tetap menerapkan kenaikan pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan bahwa kenaikan 12% itu hanya berlaku untuk barang mewah. Menurutnya PPN tahun depan berpeluang tidak berlaku satu tarif. Pungutan 12% hanya untuk barang mewah, sedangkan sisanya yang mencakup barang pokok hingga layanan masyarakat tetap pada tarif lama. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN. Selaras dengan Misbahkun, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad juga menegaskan PPN 12% akan dikenakan hanya pada barang mewah. Ia juga menyampaikan mengenai usulan dari DPR untuk kebutuhan yang bersinggungan dengan masyarakat tetap dikenakan PPN 11%. Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang itu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan keterlibatan perusahaan Jepang dalam berbagai inisiatif kerjasama, mulai dari investasi, irigasi, pengelolaan lahan hingga proyek energi strategis. Hal itu disampaikan usai menerima kunjungan delegasi Japan Indonesia Association di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Japan Indonesia Association di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 5 Desember lalu. Pertemuan membahas berbagai inisiatif kerjasama termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan hingga proyek energi strategis, diantaranya kelanjutan proyek Great Giant Seawall dan Blok Masela. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani yang mendampingi Presiden Prabowo menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia. Rosan juga menjelaskan bahwa salah satu topik utama dalam pertemuan itu adalah kelanjutan proyek Blok Masela di Maluku yang telah direncanakan sejak tahun 2000 dan akan mulai berjalan tahun depan dan diharapkan selesai beberapa tahun ke depan. Sampaikan program dari Inpex, dari Masela, yang harapannya juga ingin segera berjalan, direncanakan pada tahun depan sudah mulai berjalan, tadi sampaikan, dan diharapkan selesai pada tahun, pokoknya berapa tahun ke depannya. Karena itu juga akan mempunyai dampak yang sangat besar buat Indonesia, karena mereka sampaikan proyek ini sudah sejak tahun 2020, jadi sejak 2000, mohon maaf. Jadi sudah 20 tahun lebih, jadi harapannya insya Allah tahun depan akan mulai jalan. Dan di saat bersamaan Bapak Presiden juga mengajak perusahaan-perusahaan Jepang itu untuk berpartisipasi diantaranya dengan Great Giant Seawall, yang dimana dalam Great Giant Seawall itu 40 km sampai di atas Jakarta dan sampai 600 km. Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini, karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan untuk berpartisipasi. Nah itu juga disampaikan oleh Bapak Presiden.
Tak hanya itu, Rosan menambahkan Presiden bersama Japinda juga membahas kerjasama bidang kesehatan hingga pendidikan. Beberapa di antaranya terkait kerjasama pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jepang, serta pembangunan sekolah Jepang di tanah air. Bapak Presiden juga tadi mengundang untuk dibukanya sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah Universitas Jepang di Indonesia, karena kita juga sudah mulai membuka, ada beberapa universitas kita ketahui bersama yang akan membuka kampusnya tahun depan di Indonesia, baik itu dari Amerika dan juga dari Inggris, sehingga diharapkan juga dari Jepang juga ikut berpartisipasi dan respon juga sangat positif. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana membangun 4 unit Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pusdalops PB ini dibangun sebagai upaya memitigasi serta memperkecil dampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana membangun 4 unit Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana secara serentak di 64 daerah rawan bencana di seluruh tanah air. Peletakan batu pertama tanda pembangunan serentak ini dilakukan di kantor BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya mitigasi serta memperkecil dampak bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan pembangunan Pusdalops PB ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama BMKG yang disiapkan menjadi unit layanan utama pusat informasi sekaligus sebagai posko awal kondisi kedaruratan bencana. Kalaupun tidak bisa dihindari, ya kita bisa memperkecil dampak atau risiko terjadi bencana. Karena itu pentinglah dilakukan aspek pencegahan. Nah, kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari upaya negara, BNPB, dan khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kota Mataram dalam upaya mencegah aspek pencegahan penanggulangan bencana. Pembangunan Pusdalops PB di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibangun 4 unit yang berlokasi di daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami seperti Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan 1 unit Pusdalops PB tingkat provinsi yang dibangun di Kota Mataram. Suharyanto menyebut pembangunan Pusdalops PB ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 150 hari ke depan. Pemirsa, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan guna mengantisipasi gejolak harga dan menyiapkan stok untuk Februari dan Maret 2025. Lantaran diprediksi akan ada penurunan produksi beras pada bulan tersebut. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan guna mengantisipasi gejolak harga dan ketersediaan stok. Saat ini Indonesia memiliki cadangan pangan pemerintah atau CPP berada di level 2 juta ton, namun masih terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama, yakni menyiapkan neraca pangan yang bertujuan untuk mengetahui berapa produksi dan surplus beras di tiap daerah. Dalam kesempatan tersebut, Arief juga memastikan bahwa stok barang kebutuhan pokok untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 masuk dalam kondisi yang aman. Kepala Bappenas menekankan kepada kementerian lembaga serta asosiasi yang terkait pangan agar dapat menyiapkan stok untuk Februari dan Maret 2025 lantaran diprediksi akan ada penurunan produksi beras pada bulan tersebut. Badan Pangan Nasional tentunya bersama dengan Dinas Urusan Pangan di seluruh daerah sudah menyampaikan dan menyiapkan neraca pangan di setiap daerah, sehingga daerah produsen sangat mengetahui berapa produksinya dan berapa kelebihannya. Kemudian diikuti oleh daerah yang memang bukan daerah produsen dan defisit, itu agar bisa menghitung juga, melakukan kerjasama antar daerah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.